Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proses Go Public. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Denur Alfiah, beserta dua teman saya yaitu Anti Hidayanti dan Christian Cahyadi. Sebelumnya, kami akan membahas beberapa materi tentang Go Public. Pertama, pengertian Go Public, keuntungan dan konsekuensi Go Public, proses dan persyaratan Go Public, serta kunci kesuksesan IPO sebuah perusahaan. Apa itu Go Public? Go Public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat publik. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau terbuka. Keuntungan Go Public. Terdapat banyak keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO) atau biasa disebut Go Public. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Akses terhadap pendanaan di pasar saham. 2. Tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman. 3. Menumbuhkan profesionalisme. 4. Meningkatkan image perusahaan. 5. Likuiditas dan kemungkinan divestasi bagi pemegang saham pendiri yang menguntungkan. 6. Menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. 7. Peningkatan nilai perusahaan atau company value. 8. Kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan. Keuntungan Go Public lainnya, insentif pajak. Untuk mendorong perusahaan melakukan Go Public, pemerintah memberikan insentif pajak melalui penerbitan peraturan pemerintah yang terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh sebesar 5%, lebih rendah dari taraf PPh wajib pajak badan dalam negeri sepanjang 40% sahamnya tercatat dan diperdagangkan di bursa dan memiliki minimal 300 pemegang saham. Saya Anti Hidayanti, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Konsekuensi Go Public. Yang pertamanya itu berbagi kepemilikan. Dengan masuknya investor publik, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki perusahaan dengan kepemilikan sebesar 100% dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Namun demikian pemegang saham pendiri tidak perlu khawatir kehilangan pengendalian atas perusahaan. Pemegang saham pendiri tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham. Sepanjang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh atau memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan atau kebijakan perusahaan terbuka. Yang kedua yaitu kewajiban mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia memiliki aturan-aturan yang diterapkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Aturan tersebut antara lain terkait transparansi atau keterbukaan informasi untuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan investasinya. Hal demikian dimaksudkan untuk membantu perusahaan dapat berkembang dengan cara yang baik, kompetitif, profesional, dan berkelanjutan. Persiapan awal Go Public. Yang pertama, pembentukan tim IPO internal. Yang kedua, pertimbangan awal. Ketiga, penunjukan profesional eksternal. Keempat, RUPS dan perubahan anggaran dasar. Yang kelima, mempersiapkan dokumen. Proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Langkah pertama, persiapan awal dan persiapan dokumen. Tim internal perusahaan dibantu oleh underwriter dan profesi penunjang. Langkah kedua, penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran saham ke KSEI. Ini berkisar sekitar 1 sampai dengan 4 minggu. Langkah ketiga yaitu perjanjian pendahuluan pencatatan saham diberikan Bursa Efek Indonesia. Selama proses di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan presentasi perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia
kunjungan Bursa Efek Indonesia ke perusahaan, permintaan penjelasan dan kelengkapan dokumen oleh Bursa Efek Indonesia. Langkah keempat, penyampaian pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Ini berlangsung selama kurang lebih 4 hingga 6 minggu. Langkah kelima, kemudian izin publikasi prospektus ringkas diberikan Otoritas Jasa Keuangan. Selama proses di Otoritas Jasa Keuangan, OJK akan meminta perubahan atau tambahan informasi dari perusahaan. Langkah keenam, pengumuman prospektus ringkas di surat kabar, penawaran awal, book building, dan public expose. Ini waktunya berkisar kurang lebih 2 hingga 3 minggu. Kemudian langkah ketujuh, penyampaian informasi, harga dan keterbukaan lain ke OJK. Langkah ke-8, pernyataan efektif diberikan oleh OJK. Selama proses di OJK, OJK akan meminta perubahan atau tambahan informasi dari perusahaan. Langkah ke-9, pengumuman, perbaikan atau tambahan prospektus ringkas di surat kabar, penyediaan prospektus. Langkah ke-10, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia, berkisar 1 hingga 2 minggu. Penawaran umum saham kepada publik, yang terdiri dari penjelasan, refund dan distribusi saham, penyampaian laporan hasil penawaran umum kepada OJK, penyampaian laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK, penyampaian informasi jumlah pemegang saham ke Bursa Efek Indonesia. Langkah ke-12 yaitu persetujuan pencatatan saham diberikan Bursa Efek Indonesia, penyelesaian administrasi kepada Bursa Efek Indonesia. Yang ke-13, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Slide berikutnya akan dibawakan oleh saya, Christian Jayadi. Di sini saya akan membahas proses go public. Yang pertama, untuk proses go public ada persiapan awal dan persiapan dokumen, biasanya bentuknya legalitas ya. Kemudian yang kedua ada penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk mencatatkan saham perusahaan ke BI. Yang ketiga di sini ada penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Selain ke BI, kita juga harus melakukan pendaftaran ke OJK. Yang terakhir penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Atau biasa kita sebut dengan IPO ya. Jadi para investor dapat memesan sahamnya via sekuritas-sekuritas yang bersangkutan. Ya, di slide selanjutnya saya akan membahas persyaratan go public. Di sini untuk persyaratan go public ada dua, ada papan utama sama papan pengembangan. Di sini udah pasti harus perseroan terbatas yang memiliki badan hukum. Yang pertama komisaris independen minimal 30% dari jajaran Dewan Komisaris. Yang kedua harus ada direktur independen minimal 1 orang dari jajaran anggota direksi. Yang ketiga harus ada komite audit, unit audit internal, dan sekretaris perusahaan. Nah, ini sama papan utama sama papan pengembangan. Kemudian di sini untuk papan utama persyaratannya operasional pada core bisnis yang sama udah lebih dari 36 bulan, pembukuan laba usaha pada 1 tahun buku terakhir, laporan keuangan auditan lebih dari 3 tahun, opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian 2 tahun terakhir ini aset berwujud bersih lebih dari 100 miliar. Dan jumlah saham yang dimiliki bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama minimal 300 juta saham dan sebesar 20% dari total saham untuk ekuitas di bawah 500 miliar. Yang kedua, 15% dari total saham untuk ekuitas 500 sampai dengan 2 triliun. Yang ketiga, 10% dari total saham untuk ekuitas di atas 2 triliun. Dan jumlah pemegang saham di atas 1.000 pihak. Untuk papan pengembangan, operasional pada core bisnis yang sama lebih dari 12 bulan. Tidak harus membukukan laba, namun jika membukukan keuntungan berdasarkan proyeksi keuangan pada akhir tahun kedua telah memperoleh laba. Yang ketiga, laporan keuangan diaudit sudah lebih dari 12 bulan. Opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Ini nggak ada batas minimumnya. Aset berwujud di atas 5 miliar. Jumlah saham yang dimiliki bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama minimal 150 juta saham. Dan sebesar 20% dari total saham untuk ekuitas jika di bawah 500 miliar. 15% dari total saham untuk ekuitas jika ekuitas 500 miliar sampai dengan 2 triliun. Dan yang terakhir 10% dari total saham untuk ekuitas di atas 2 triliun. Jumlah pemegang saham di atas 500 pihak. Kemudian kunci sukses perusahaan go public. Kalau di sini informasi yang pertama, ketika mau go public harus memiliki informasi yang menarik tentang perusahaan. Maksudnya apa? Di sini investor cenderung lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan kinerja keuangan yang baik dan rekam jejak yang kuat di industrinya.
Dengan melihat pertumbuhan di masa lalu, investor dapat mudah memprediksi pertumbuhan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Sehingga risiko investasi yang diambil sama investor itu jadi minimal. Investor juga akan memiliki keyakinan pada perusahaan yang memiliki tim manajemen pengalaman dan teruji, mampu membuat perusahaan bersaing dengan para kompetitor. Untuk yang kedua, strategi pemasaran yang efektif. Kalau di sini investor biasanya udah punya kebijakan tertentu nih dalam investasi, misalkan instrumen investasinya dia, jangka waktu investasi, industri, dan tingkat resiko. Untuk menemukan investor yang sesuai, biasanya perusahaan dibantu sama underwriter untuk memasarkan saham perusahaan tersebut. Underwriter dapat melakukan beberapa pendekatan, biasanya pre-marketing dan public expose. Nah, kalau udah dilakuin pre-marketing, biasanya udah kelihatan tuh sejauh mana minat investor terhadap perusahaan. Jika udah bagus di pre-marketing, biasanya banyak tuh yang pesan ke sekuritas untuk perusahaan tersebut yang akan go public. Dan biasanya perusahaan tahu seberapa besar minat investor terhadap perusahaannya. Oke, yang ketiga di sini ada struktur penawaran umum saham. Salah satu resiko investasi yang dihadapi investor adalah resiko likuiditas di pasar saham. Pasti investor lebih suka saham yang punya likuiditas dengan nilai yang cukup besar. Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik juga besar, sehingga saham tersebut diharapkan aktif ditransaksikan di bursa efek. Dengan begitu, minat investor pasti lebih tinggi dibandingin saham yang likuiditasnya rendah. Dan yang terakhir, pemilihan waktu yang tepat untuk go public. Kita tidak dapat memungkiri kalau kondisi ekonomi global, domestik sering kali jadi pengaruh buat kondisi pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan waktu penawaran umum saham perusahaan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, sehingga saham yang ditawarkan perusahaan dapat diserap sepenuhnya oleh investor pada harga saham yang optimal. Jadi perusahaan tuh nggak merasa rugi. Oke. Tentang kunci sukses itu 4. Nah, di sini kita ada contoh perusahaan yang sukses nih di go public. Di sini ada PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF. Berawal dari garasi, Kalbe Farma sekarang telah menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. Kalbe Farma telah menjadi perusahaan tercatat di bursa sejak tahun 1991. Perkembangan dan kinerja PT Kalbe Farma Tbk dapat terus dimonitor oleh para manajemen maupun publik. Perkembangan ini ditunjukkan oleh PT Kalbe Farma dengan menjadi produk unggulan di berbagai kategori farmasi dan tersedia di pasar internasional. Dengan perusahaan yang memiliki transparansi, cara kerja yang profesional, dan juga transfer teknologi, dengan tercatatnya PT Kalbe Farma Tbk di Bursa Efek Indonesia membuat perusahaan dapat lebih dipercaya dan memudahkan untuk berkolaborasi dan mencari partner baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebih, saya ucapkan terima kasih.